Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Satriafis, NPM 224111159, kelas manajemen 22C. Konsep sistem informasi. Sistem informasi merupakan hal penting dalam dunia modern. Ini membantu organisasi dalam mengelola data, mengoptimalkan proses, dan meningkatkan efisiensi. Mari kita jelajahi konsep dasar sistem informasi. Definisi sistem informasi. Pengertian. Sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol dalam organisasi. Tujuan: sistem informasi bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Komponen sistem informasi. Perangkat keras. Perangkat keras mencakup semua komponen fisik, seperti komputer, perangkat keras jaringan, dan periferal. Perangkat lunak. Perangkat lunak mencakup instruksi yang memberitahu perangkat keras apa yang harus dilakukan, seperti sistem operasi, program aplikasi, dan basis data. Data adalah bahan mentah yang diproses oleh sistem informasi, termasuk fakta, angka, dan teks. Prosedur adalah instruksi yang menentukan bagaimana sistem informasi harus dioperasikan. Manusia merupakan komponen penting dalam sistem informasi, berperan sebagai pengguna, administrator, dan pengembang. Tujuan dan manfaat sistem informasi. 1. Pengambilan keputusan. Sistem informasi menyediakan data yang akurat dan tepat waktu untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Kedua, sistem operasional. Sistem informasi mengotomatiskan proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kesalahan. 3. Kolaborasi yang lebih baik. Sistem informasi memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar anggota organisasi. Keempat, sistem keunggulan kompetitif. Sistem informasi dapat memberikan keunggulan kompetitif dan membantu organisasi berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Jenis-jenis sistem informasi. Sistem pemrosesan transaksi. Memproses data transaksi sehari-hari seperti penjualan, pembelian, dan inventaris. Sistem informasi manajemen. Memberikan informasi agregat dan ringkasan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem pendukung keputusan membantu para pengambil keputusan menganalisis informasi dan memilih solusi terbaik. Sistem pakar memanfaatkan pengetahuan dan keahlian pakar untuk memecahkan masalah yang kompleks. Siklus hidup sistem informasi. 1. Perencanaan. Mengidentifikasikan tujuan, ruang lingkup, dan batasan sistem informasi. Kedua, analisis. Menganalisis kebutuhan pengguna dan bisnis untuk menentukan persyaratan sistem. Ketiga, perancangan. Merancang arsitektur sistem termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan berbasis data. Keempat, pengembangan. Membangun sistem informasi berdasarkan desain yang telah ditentukan. Kelima, implementasi. Menerapkan sistem informasi baru dan melatih pengguna. Keenam, pemeliharaan.
memperbaiki kesalahan, meningkatkan kinerja, dan mengadaptasi sistem terhadap perubahan. Perancangan sistem informasi. Kesatu, analisis kebutuhan. Menentukan kebutuhan pengguna dan bisnis, mengidentifikasi persyaratan fungsional dan non-fungsional. Kedua, perancangan arsitektur. Memilih teknologi, menentukan struktur data, dan mendesain antarmuka pengguna. Ketiga, perancangan basis data. Mendesain skema basis data, menentukan tabel, kolom, dan hubungan antar tabel. Keempat, perancangan antarmuka. Membuat desain antarmuka pengguna yang ramah dan mudah digunakan. Keenam, pengembangan prototipe. Membuat prototipe sistem untuk menguji fungsionalitas dan mendapatkan umpan balik pengguna. Implementasi sistem informasi. Pertama, instalasi. Menginstal perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data. Kedua, konfigurasi. Mengkonfigurasi sistem sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Ketiga, pengujian. Menguji sistem untuk memastikan kinerja yang optimal dan sesuai dengan persyaratan. Keempat, pelatihan. Melatih pengguna untuk menggunakan sistem informasi baru. Kelima, migrasi data. Memindahkan data dari sistem lama ke sistem baru. Pemeliharaan sistem informasi. Pertama, pemeliharaan korektif. Memperbaiki kesalahan dan masalah yang muncul di dalam sistem. Kedua, pemeliharaan preventif. Melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah masalah dan menjaga kinerja sistem. Ketiga, pemeliharaan adaptif. Mempengaruhi perubahan pada sistem untuk memenuhi kebutuhan yang berubah. Keempat, pemeliharaan perfektif. Meningkatkan kinerja dan kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan baru. Tantangan dan perkembangan sistem informasi. 1. Keamanan. Meningkatkan ancaman keamanan cyber dan kebutuhan untuk melindungi data. Kedua, analisis data. Meningkatnya volume data dan kebutuhan untuk menganalisis data secara efisien. Ketiga, kecerdasan buatan. Penerapan AI dalam sistem informasi untuk otomatisasi, analisis, dan personalisasi. Keempat, reputasi awan. Pergeseran menuju layanan komputasi awan untuk fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.